KPK mulai tunjukkan perlawanan. Ketua KPK mulai berani kritik pemerintahan Jokowi. Hal ini seperti menunjukkan KPK sebagai oposisi. Dilansir Gelora.co, Ketua KPK Firly Bahuri belakangan ini mulai berani melancarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dirinya pun santer disebut-sebut masuk sebagai oposisi pemerintah. Pada peringatan Hari Anti Korupsi, Firly di hadapan Presiden Jokowi menegaskan bahwa KPK kekurangan pegawai, dibatasi oleh ketentuan undang-undang, dan hanya boleh berada di ibu kota. Dan terkini, Firly juga melancarkan atas ketentuan presidensial threshold dan menginginkan ambang batas hingga 0%. Melihat kritikan Firly itu, Rocky Gerung ikut mengomentari bahwa Firly Bahuri mulai lupa dengan janji tidak tertulisnya dengan pihak istana. Menurut Rocky Gerung, Firly, ketua KPK ini dipilih sebenarnya untuk tujuan melemahkan KPK. Namun bukannya lemah, Firly belakangan ini justru kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mungkin Pak Firly sudah lupa semacam perjanjian diam-diam bahwa dia disuruh jadi ketua KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Pak Firly dipilih oleh istana secara tidak langsung untuk membuat KPK tidak meluas. Sekarang Pak Firly membuat KPK meluas. Jadi ada pertentangan, ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Hobbs.id pada Rabu 15 Desember 2021. Karena itulah, Rocky Gerung menilai saat ini Firly Bahuri dipenuhi dengan sikapnya yang paradoks. Akhir-akhir ini Pak Firly banyak paradoks, pendukung presidensial threshold 0%. Sekarang mengeluh kesahkan kapasitas KPK tidak kuat. Padahal semua itu dimaksudkan Pak Firly. Jadi KPK yang lemah ini dimaksudkan dan dihasilkan melalui Pak Firly, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai apa yang terjadi saat ini sebagai hal yang positif, sebab Firly sedang memulihkan akal sehatnya. Jadi tetap kita anggap positif. Artinya beliau dalam hari-hari terakhir ini sedang memulihkan akal sehat sendiri. Jadi kita dukung juga keluh kesah Pak Firly ini, imbuh Rocky Gerung. Meski demikian, Rocky Gerung mengaku sempat kaget dengan ketua KPK ini, sebab pernyataannya seperti menegaskan berada pada oposisi. Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firly, karena tidak mungkin orang menganggap Firly bisa mengucapkan hal tersebut, jelas Rocky Gerung. Sementara ketua KPK Firly Bahuri dianggap sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yakni berawal dari ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold 20%, yang mengakibatkan biaya politik mahal. Hal itu disampaikan oleh Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adi M. Masardi usai mengikuti acara dialog prakonferensi nasional PNPK bertajuk "Menghentikan Kejahatan Pejabat Kotor dan Pengusaha Kotor Merampok Kekayaan Negara" yang diselenggarakan di Cafe House of Arsonia, Jalan Pojompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu sore 15 Desember. Saya menghormati Pak Firly sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yaitu di sektor pemilihan umum, di sektor elektoral, dan biang dari semua masalah tersebut ada di presidensial threshold, ujar Adi kepada kantor berita politik Ermulu. Adi memandang gagasan Firly Bahuri terkait presidensial threshold menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Saya kira insya Allah kita dengan cara yang lebih simpel bisa menyelesaikan persoalan bangsa, terutama masalah korupsi di Indonesia, kata mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini. Maka dari itu,
Adi Masyardi berharap gagasan Firly bisa didukung oleh banyak pihak, karena pada dasarnya apa yang disampaikan Ketua KPK jelas mengungkap akar permasalahan dari rasuah yang terjadi di pemerintahan yang selama ini terjadi. Jadi, saya sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Firly dalam konteks pemilu di Indonesia, ungkas Adi Masyardi. Jokowi marah-marah. Jokowi pun disebut ingin mengakhiri kekuasaan. Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahannya saat rapat kabinet bersama para menterinya. Dalam rapat tersebut, Jokowi menyoroti BUMN yang dianggap ruwet dengan birokrasi yang dimiliki oleh BUMN seperti Pertamina dan PLN yang dianggap sebagai penghalang masuknya investor. Dilansir pikiran rakyat.com dari YouTube Rocky Gerung Official, ia mengomentari sikap Jokowi yang mengeluarkan kemarahannya pada saat rapat kabinet. Presiden bisa kelihatan serius, tetapi publik enggak anggap itu serius karena masanya sudah selesai. Masa mau nunggu presiden marah-marah 3 tahun lagi, ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, alih-alih memarahi kabinetnya, publik ingin Jokowi untuk mengakhiri kekuasaannya. Publik ingin agar presiden mengakhiri kekuasaannya karena nggak ada konsep lagi. Kan semua ini terjadi karena presiden tidak punya konsep. Kalau ada konsep, segala sesuatunya akan berjalan bagus, kata Rocky Gerung. Tidak hanya berjalan bagus, konsep yang diberikan presiden juga akan membantu kinerja para menterinya terkait penggunaan uang di departemen masing-masing. Kalau ada konsep yang bagus, nggak ada koordinasi, misalnya departemen-departemen yang boros uang itu berasa memang mereka berhak untuk boros karena melayani masyarakat. Kementerian-kementerian yang ditugaskan untuk cari uang gagal semua karena nggak ada keahlian sama sekali, ucap Rocky Gerung. Hal tersebut dinilai menyebabkan kebingungan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memilih departemen yang ingin dibela. Kalau Sri Mulyani punya keahlian dan integritas, dia akan bilang kepada presiden untuk menghentikan proyek yang gagal. Rocky Gerung juga menilai bahwa orang nomor 1 di Indonesia atau Jokowi ini belum menggenggam ilmu kepemimpinan. Sebab menurutnya, hematnya seorang pemimpin tak semestinya memarahi anak buah di hadapan publik. Selain itu, Rocky Gerung juga menduga Jokowi tak mengerti fungsi BUMN. Pasalnya, kata Rocky Gerung, BUMN bukan alat yang digunakan untuk mengumpulkan keuntungan. Presiden memang gak ngerti apa fungsi itu BUMN. BUMN itu fungsinya mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi kapital atau keuntungan, tegas Rocky Gerung seperti dikutip Genpi.co pada Minggu 21 November. Yang mesti melakukan akumulasi adalah market, bukan BUMN. Sekarang BUMN disuruh berbisnis, ya pasti gagal karena bukan wataknya untuk berbisnis. Oleh sebab itulah Rocky Gerung berpendapat bahwa mandeknya investasi karena presiden sendiri salah mengartikan fungsi BUMN sejak awal. Kesalahan investasi itu akibat dari keinginan presiden untuk memberi penugasan BUMN untuk berbisnis, jelas Rocky Gerung. BUMN sudah salah kaprah dari awal. Presiden Jokowi adalah orang yang memutuskan siapapun jadi komisaris, orang yang menunjuk menteri BUMN. Jadi, salah dia sendiri. Dia ngaco, dia marah-marah sendiri, pungkas Rocky Gerung.